Kelihatan nggak Ketua? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Pada kuliah yang lalu kita telah masuki pembicaraan tentang rancangan acak lengkap. Kita sudah sampai pada buku kita pada halaman 23. Jadi langkah pertama dari pengacakan itu adalah menentukan jumlah ulangan. Kemudian langkah kedua adalah mengatur letak botol pada rak. Jadi percobaan ini sebagaimana saya jelaskan sebelumnya adalah percobaan mengenai tocopherol. Ini data dari mahasiswa THP Fakultas Pertanian kita. Lalu langkah yang ketiga ya mengacak tempat daripada perlakuan tersebut. Nah, mengacak. Kita sudah katakan sebelumnya bahwa mengacak itu berarti setiap satuan percobaan memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh perlakuan. Atau setiap perlakuan mempunyai kesempatan yang sama untuk diletakkan pada suatu satuan percobaan. Dalam hal ini kita lihat bahwa tempatnya botol itu, ya, tempatnya rak botol itu. Caranya bisa dengan tabel, ya, tertentu, bisa dengan kartu joker atau yang lain. Tapi yang umum kita lakukan adalah dengan menggunakan secarik kertas. Ya, secarik kertas. Secarik kertas. Pada halaman 24 dijelaskan itu ya. Pada halaman 24. Ada 15 kombinasi. Ada 15. Jadi 5 taraf perlakuan, 3 ulangan. Kalau 5 kali 3 berarti akan ada 15 satuan percobaan. Maka siapkanlah 15 kertas. Ya, potong kertas 2 kali 3 cm gitu ya. Sebanyak 15. Nah, ambil kertas pertama. Ya, Anda bisa tuliskan L0. Pada kertas kedua juga Anda tuliskan L0. Pada kertas ketiga juga tuliskan L0. Berarti kan untuk L0 terdapat 3 ulangan kan? Jadi ada 3 kertas. Untuk L1 juga ya. Ada L1, kertas keempat, kertas kelima tuliskan L1, kertas ke-6 tuliskan L1, dan seterusnya sehingga masing-masing taraf itu terdapat 3, dituliskan pada 3 kertas. Jadi kalau ada 5 taraf, masing-masing 3 kertas, berarti 15 kertas tadi sudah terisi. Lalu gulung masing-masing gulung. Lalu masukkan ke dalam gelas atau ke dalam wadah, lalu kocok, sehingga kemudian Anda bisa cabut satu dari gelas tersebut, halaman 26 ya, lihat buku halaman 26. Cabut satu, misalnya yang tercabut itu adalah L3. Ya, L3. Berarti pada satuan percobaan nomor 1 itu pada rak botol itu dimasukkan L3. Anda bisa buat label misalnya L31, berarti ini adalah taraf L3 ulangan 1. Nah, singkirkan kertas tadi, cabut lagi.
Ya, cabut lagi kertasnya, dapat L0. Berarti kan di botol nomor 2, di rak nomor 2 itu kita masukkan nanti perlakuan L0. Nah, label bisa kalian buat L01. Artinya taraf L0 ulangan 1. Nah, begitulah seterusnya sampai habis kertas yang 15 itu, berarti kertas yang paling terakhir misalnya yang tercabut adalah L3. Berarti L33 lah simbolnya. L3 dalam artian ulangan ketiga L33. Nah, kalau kalian lihat denahnya, bagannya di halaman 27, beginilah hasil pengacakan perlakuan tersebut. Lihat di halaman 27. Nah, berarti kan pengacakan penataan sudah selesai. Nah, kita lanjutkan dengan tahap yang kedua. Menyediakan tabel-tabel pengamatan dan tabel sidik ragam. Nah, siapkan tabel-tabel pengamatan. Seperti pada halaman 28. Coba lihat halaman 28. Inilah tabel pengamatan itu. Tabel pengamatan artinya tabel yang menampung data-data hasil pengamatan kalian. Hasil pengamatan percobaan ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa indikator dari indikator yang akan diukur adalah kadar air. Ya, kadar air. Nah, coba lihat tanggal pengamatannya itu 1 Mei tahun 2000, lalu 15 Mei, 29 Mei, 12 Juni, 26 Juni. Nah, itu kan artinya perlakuan lama penyimpanan 0, 14, 28, 42, 56. Nah, ada kadar airnya ulangan 1, 2, 3. Kemudian ada total perlakuan yang disimbolkan dengan PI. Kemudian ada rataan perlakuan yang disimbolkan dengan P bar, bar P. Ya. P ada garis di atasnya atau yang disebut dengan P bar. Itu sudah kita pelajari di statistik. Ya. Kemudian ada total umum yang disimbolkan dengan G. Kemudian ada rataan umum yang disimbolkan dengan Y bar. Inilah tabel-tabel pengamatan yang harus disediakan. Oke. Permisi, Pak. Ya. Saya mau vaksin kedua, Pak. Siapa nih? Bambang, Pak. Ya, silakan ya, silakan. Baik, Pak. Oke, langkah yang kedua adalah menyediakan tabel sidik ragam. Tabel sidik ragam adalah tabel yang akan menampung hasil-hasil penyidikan ragam. Harap ditutup mikrofon masing-masing ya, kalau enggak saya keluarkan ya. Karena sangat mengganggu. Nah, tabel sidik ragam itu ada di halaman 29. Sekali lagi saya ingatkan supaya menutup mikrofonnya. Karena sangat mengganggu suaranya. Evin Togimanik, tutup mikrofonmu, Evin. Nah, itu ada di halaman 29 ya, tabelnya di halaman 29. Tabel sidik ragam, tabel 33. Nah, pada landasan umum rancangan percobaan sudah saya katakan bahwa apapun rancangan percobaannya, tabelnya itu terdiri dari 7 kolom. Selalu 7 kolom. Ada sumber keragaman, ada derajat bebas, kolom ketiga jumlah kuadrat, kolom keempat rataan kuadrat, lalu
berikutnya F hitung, F tabel 0,05, dan F tabel 0,01. Lalu sumber keragamannya, karena ini rancangan acak lengkap sudah kita tahu, dia adalah sumber keragamannya adalah perlakuan dan galat. Ya, perlakuan dan galat. Nah, kemudian ada total. Coba Anda perhatikan, saya buat tanda kali-kali itu berarti yang ditotalkan itu adalah derajat bebas. Ya, yang ditotalkan itu jumlah kuadrat. Jadi dari tabel ini hanya dua ini yang dijumlahkan. Rataan kuadrat, F hitung, F tabel 0,0, F tabel 0,1 tidak dijumlahkan. Nah, sekali lagi rataan kuadrat dan yang lain tidak dijumlahkan. Lalu di bawah tabel itu ada koefisien keragaman dan satuannya adalah persen. Nah, mari kita lakukan sidik ragam. Langkah yang ketiga lah melakukan sidik ragam. Pada langkah yang ketiga ini, coba lihat halaman 29 ya. Pada pembuatan sidik ragam, langkah pertama adalah menghitung derajat bebas. Nah, derajat bebas total, yaitu total satuan percobaan dikurang 1. Jadi 15 kurang 1 sama dengan 14. Derajat bebas perlakuan. Perlakuan kita ada 5 taraf. Nah, 5 kurang 1 sama dengan 4. Derajat bebas galat. Ini adalah matematika sederhana. Ya, kita sudah pelajari bahwa derajat bebas total itu adalah derajat bebas perlakuan ditambah dengan derajat bebas galat. Kita sudah tahu derajat bebas total. Kita tahu derajat bebas perlakuan. Maka tinggal matematika sederhana saja untuk menghitung derajat bebas galat. Yaitu 14 kurang 4 sama dengan 10. Langkah yang kedua adalah menghitung total perlakuan, rataan perlakuan, total umum, nilai tengah. Nah, misalkan data pengamatan itu seperti pada halaman berikutnya, pada halaman 230, ya, tabel 34. Masing-masing lihat tabelnya ya. Kan saya sudah minta supaya di print out-nya, supaya di print out. Nah, tabel 34 itu ya, ada lama penyimpanan, kadar air, total perlakuan, ya, rataan perlakuan. Nah, inilah data-datanya. Ya. Ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Nah, kita hitung, ya, kita lengkapi data ini dengan perhitungan sederhana, yaitu kita hitung jumlah total perlakuan. Total perlakuan tentu untuk L0 itu 0,055 ditambah 0,065 ditambah 0,060, totalnya 0,180. Rataannya tentu 0,180 dibagi 3. Jadi hasilnya ada 0,060. Nah, dengan cara yang sama bisa dihitung total perlakuan taraf-taraf lainnya dan rataannya, dan juga total umum. Yang dimaksud dengan total umum adalah jumlah keseluruhan data itu. Jumlah keseluruhan pengamatan itu. Mulai dari 0,055 ditambah terus sampai ditambah 0,294, hasilnya adalah 1,848. Kemudian rataan umum, Y bar ini, yaitu jumlah total umum tadi dibagi dengan keseluruhan anggota. Jadi 1,848 dibagi 15. Hasilnya adalah 0,1232. Nah, langkah yang ketiga adalah menghitung jumlah kuadrat. Pertama yang dihitung adalah faktor koreksi. Faktor koreksi FK, disingkat FK. Ini adalah rataan umum dikuadratkan. Total umum dikuadratkan. Jadi G kuadrat. Dibagi dengan total satuan percobaan.
Jadi total umum kita tadi 1,848 dikodratkan. Dibagi dengan total satuan percobaan kita T kali R, 5 kali 3, 15. Nah, hasilnya adalah 0,22766. Kemudian menghitung JK total, jumlah kodrat total, disingkat dengan JKT. Ya, ini sama dengan perjumlahan dari pengkuadratan dari setiap nilai pengamatan, ini dia ya, dikurangi kemudian dengan faktor koreksi. Jadi Y pengamatan yang pertama 0,055 kuadrat ditambah 0,065 kuadrat dan seterusnya. Semua nilai pengamatan itu masing-masing dikodratkan lalu dijumlahkan. Ya, lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Ini faktor koreksi. Kita sudah hitung tadi di depan. Hasilnya adalah 0,135424. Selanjutnya kita hitung JK perlakuan, singkat dengan JKP. Ya, JKP. Ini adalah pengkodratan total dari perlakuan dan menjumlahkannya, lalu dibagi dengan jumlah ulangan. Ini R kan ulangan, lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, tadi sudah kita hitung perlakuan pertama totalnya 0,180 dikodratkan ditambah perlakuan kedua totalnya 0,216 dikodratkan dan seterusnya semua dikodratkan, dijumlahkan, lalu dibagi dengan ulangan. Ulangannya ada 3 tadi. Lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Ini adalah faktor koreksi. Nah, hasilnya adalah 0,1232844. Nah, selanjutnya JK Galat. Ini matematika sederhana. JK total dikurang JK perlakuan. Hasilnya adalah 0,00258. Langkah yang keempat adalah menghitung rataan kuadrat. Ya, kita sudah tahu rumusnya, rataan kuadrat itu adalah jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Ya. Jadi untuk perlakuan, jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas perlakuan. Atau sama dengan 0,1232844 dibagi 4 hasilnya 0,0308211. Nah, rataan kuadrat Galat juga prinsipnya sama, yaitu jumlah kuadrat Galat dibagi dengan derajat bebas Galat. Hasilnya adalah 0,00258. Nah, ini semua ada perhitungannya, di halaman 30 hingga 31 ya. Hingga 32, sorry. Langkah yang kelima di halaman 32 adalah menghitung F hitung. Menghitung F hitung. F hitung untuk perlakuan adalah perbandingan antara rataan kuadrat perlakuan dengan rataan kuadrat Galat. Di awal sudah kita jelaskan bagaimana menghitung F hitung, yaitu rataan kuadrat dari faktor yang dapat dijelaskan dibagi dengan rataan kuadrat Galat. Nah, perlakuannya rataan kuadratnya sudah kita hitung tadi. Nah, dibagilah dengan rataan kuadrat Galat, hasilnya adalah 1194,62. Dibulatkan. Nah, dibulatkan 2 desimal di belakang koma. Ya, 2 desimal di belakang koma. Kenapa 2 desimal di belakang koma pembulatannya? Karena tabel F hitung itu kita akan bandingkan dengan tabel. F hitung itu kita akan bandingkan dengan F tabel. Di F tabel, angka itu 2 desimal. Jadi sejak awal ini kita bulatkan dia, yang kita hitung ini kita bulatkan 2 desimal. Nah, di dalam buku pada tabel F, ya, dari tabel F pada lampiran 1 di buku, ya,
Itu ada di halaman itu ada di halaman 165 ya. Ya, halaman 165. Saya kira mengenai melihat tabel ini sudah kalian tahu di statistika ya bagaimana cara melihat tabel. Di matematika juga bagaimana cara melihat tabel seperti ini. Nah, namun demikian kita lihat bahwa namun demikian kita coba lihat bahwa caranya adalah dengan menentukan ya, dalam hal ini derajat bebas yang dibagi dan pembagi. Nah, kalian bisa lihat di dalam buku itu supaya mudah kalian mengerti bahwa F tabel 0,05 itu cetak biasa. F tabel 0,01 cetak tebal. Ya, cetak tebal. Nah, derajat bebasnya yang di mana digunakan? Ya, kalau kalian lihat di tabel itu ada F1, ada F2. Jadi derajat bebas F1 itu mulai dari 1 ke kanan terus. Derajat bebas dari F2 itu mulai dari 1 ke bawah. Nah, derajat bebas perlakuan itulah F1 pada tabel ini. Derajat bebas galak itulah F2. Jadi perpotongan antara F1 dengan F2 itulah F tabel itu. Jadi kalau kalian lihat di tabel itu angka 348, angka 599 itu adalah titik perpotongan dari 4, 10. F1-nya 4, F2-nya 10. Oke. Nah, bandingkanlah nilai F hitung itu dengan F tabel. Kita lihat bahwa F hitung kita itu 1194,62. F tabel maksimum hanya 5,99. Ya 348 dan 599. Itu berarti apa? Kita sudah definisikan di awal apabila F hitung itu lebih besar dari F tabel 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Yang diterima hipotesis 1. Kalau lebih besar dari F tabel 0,01, hipotesis 0 ditolak, hipotesis 1 diterima pada tingkat pengujian 0,01 atau tingkat pengujian 99%. Artinya ini karena H0 ditolak dan H1 diterima, maka setidaknya ada satu perlakuan yang pengaruhnya terhadap kandungan air di dalam minyak olein berbeda sangat nyata dari pengaruh perlakuan lainnya. Jadi uji F artinya kita membandingkan F hitung dengan F tabel. Dari perlakuan ini jelas bahwa, dari perhitungan kita ini jelas bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata setidaknya antar dua taraf perlakuan. Atau setidaknya ada satu taraf perlakuan yang berbeda sangat nyata dengan satu taraf perlakuannya lainnya. Itulah yang diinformasikan melalui uji F ini. Yang manakah? Taraf yang manakah berbeda sangat nyata dengan taraf yang mana? Apakah L3 dengan L2 yang berbeda? Atau L3 dengan L0 yang berbeda?
itu tidak dijawab melalui uji F. Tapi itu kita akan jawab nanti melalui uji perbandingan antar rataan pada bab 5. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien keragaman. Ya, koefisien keragaman. Kita sudah definisikan pada sebelumnya, pada perkuliahan kita sebelumnya, koefisien keragaman itu adalah perbandingan antara galat baku atau akar dari rataan kuadrat galat dibagi dengan rataan umum kali 100%. Koefisien keragaman ini sebagai indikasi dari ketelitian percobaan kita. Kembali bahwa dari Sasti juga sudah kita bicarakan ini. Nah, semakin kecil semakin kecil nilai KK itu semakin baik, semakin dapat kita percayai informasi yang diberikan oleh hasil penelitian itu. Semakin besar KK-nya berarti semakin kurang dipercayai, kurang dapat dipercaya data-data yang diberikan oleh percobaan itu. Ada batasannya seperti dari Gomez dan Gomez bahwa untuk percobaan yang mengukur produksi, nilai KK yang dapat diterima adalah 6-8% untuk percobaan varietas. 10-12% untuk percobaan pemupukan, dan 13-15% untuk percobaan pestisida dan herbisida. Inilah batas-batas KK maksimal pada konteks ini. Dan demikian kalau kita hitung KK kita dari percobaan tocopherol tadi adalah 4,1%. Nah, 4,1%. Kalau kita bandingkan dengan angka-angka yang tadi 6,8% dan seterusnya, itu KK yang kita peroleh tadi lebih kecil dari 6-8%. Itu berarti penelitian kita ini tergolong teliti. Ya. Tergolong teliti. Nah, langkah yang ketujuh adalah memasukkan semua hasil-hasil perhitungan tadi ke dalam tabel sidik raga yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Nah, tabel lengkapnya itu ada di halaman berikutnya, itu di halaman 48 ya, di halaman bukan 48. Terlalu maju. Halaman 34. Halaman 34. Jadi hasil perhitungan kita tadi semua kita masukkan ke dalam tabel sidik ragam yang sebelum penelitian kita lakukan sudah kita siapkan. Inilah dia. Coba lihat pada kolom yang kelima F hitung. Itu F hitungnya 1194,62 ada 2 bintang. Nah, 2 bintang itu artinya adalah bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata. Ya, ada perbedaan yang sangat nyata. Baik, tolong buka semua videonya. Pada kuliah yang lalu saya sudah mintakan supaya bukunya di print out. Tolong tunjukkan di kamera masing-masing. Saya akan fotokan ya. Tunjukkan di kamera sehingga terlihat, ya, sehingga terlihat. John Freddy.
Kok lain bukumu, John Freddy? Oh iya, iya. Oke. Oke, Andreas nggak kelihatan? Harus kelihatan ya. Nah, sekarang saya mau foto. Austin. Austin tidak kelihatan, tidak mendengar, tidak menjawab. Ini semua terekam ya. Joshua. Ini, Pak. Elvis itu siapa? Evin Togi tadi nggak kelihatan. Baik. Sekali lagi, kalau kalian tidak mencetaknya, terekam di sini, nilai sikap kalian pasti turun ya. Menunjukkan apakah kalian serius atau tidak dalam mata kuliah ini. Lagi pula, memang harus ada buku supaya bisa belajar. Ya, andalan kalian masih buku, belum jurnal ya. Belum jurnal, masih buku. Baiklah, terima kasih atas kehadiran kalian. Saya ingatkan sekali lagi supaya selama perkuliahan jangan ada interupsi kecuali yang sangat penting. Ya. Dia mau ngomong, tapi jangan dibuka kalau hanya untuk mengganggu perkuliahan. Karena konsentrasi saya langsung buyar, yang lain juga akan buyar konsentrasinya. Dan orang yang seperti ini kita harus hukum maksimal. Ya. Baik, ada pertanyaan? Nah, kuliah yang akan datang saya akan coba berikan tugas ya, tugas. Atau sebelum kuliah yang akan datang saya akan coba berikan tugas. Nah, kuliah yang akan datang kita masuk pada rancangan acak kelompok non faktorial. Jadi sebelumnya sudah kalian pelajari. Saya ingin tekankan bahwa kalau kalian menguasai rancangan landasan umum sampai rancangan acak lengkap ini, kalau kalian kuasai maka rancangan acak kelompok dan seterusnya sampai akhir perkuliahan kita mudah kalian kuasai. Mudah, sangat mudah. Karena prinsip-prinsipnya ada di sini di bab 1, 2 dan rancangan acak lengkap ini. Perbedaannya nanti hanya di sumber keragaman. Kolom pertama dari tabel itu. Dari tabel sidik ragam itu. Hanya di situ perbedaannya. Jadi kuasailah ya bab 1 sampai bab 3 ini, rancangan acak lengkap ini, maka selebihnya nanti rancangan mudah kalian pelajari, mudah kalian kuasai. Pahami rumus dan hafal rumus. Pahami rumus dan hafal rumus. Baik, jaga kesehatan masing-masing. Kita akhiri kuliah kita hari ini. Ya, kita akhiri kuliah kita hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak.